golekno nenek berambut. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita. Ya, ceritanya begini nih. Rumah sakit kan memang menjadi salah satu tempat yang cukup mendapat perhatian terkait dengan cerita horor dalamnya. Hampir setiap rumah sakit ini memiliki cerita mistis yang sulit dijelaskan dengan akal. Nah, berbicara tentang kejadian aneh di rumah sakit, ada sebuah cerita yang menarik nih, terjadi di salah satu rumah sakit jiwa di Pulau Jawa. Sosok nenek berambut panjang yang konon katanya sering mengganggu petugas kesehatan dan pasien di rumah sakit tersebut. Nah, gimana nih keseruan ceritanya? Kita langsung aja mulai cerita CSI yang kedua. Sebut aja namanya adalah Mira, seorang perawat yang bertugas di salah satu rumah sakit jiwa di Pulau Jawa. Ya, rumah sakit ini cukup besar, menangani berbagai pasien, dan karena termasuk bangunan tertua, terbesar di kota tersebut, maka udah bisa dibayangkan ya, rumah sakit itu memiliki pesona tersendiri dengan arsitek khas Belanda zaman dulu. Dari luarnya itu nampak megah ya, besar, tapi catnya dan sebagian besar itu udah memudar karena termakan usia, menjadikan bangunan ini tuh kayak punya karisma tersendiri. Apalagi kalau kayak kita ngebayangin kita masuk ke dalamnya tuh, kita kayak masuk ke dunia masa lalu gitu ya. Nah, kalau malam gak usah ditanya, yang pasti cukup bikin merinding. Dari luar aja udah pasti kelihatan bangunan itu cukup bagaimana ya rasanya untuk menyebutkannya, kayak remang-remang enggak, dibilang terang banget juga enggak. Ya pasti kalian udah bisa kan ya membayangkannya ya. Oke, baik, kita masuk ke keseharian Mira yang menjadi perawat di sana. Suatu hari, kita cerita dulu tentang Mira deh. Si Mira ini adalah orang yang sangat skeptis. Ya, artinya dia itu tidak percaya dengan hantu, makhluk halus, makhluk astral yang berbau mistis, apalagi ya penampakan gitu, monster dan yang lain-lain gitu. Udah deh, pokoknya dia tidak percaya yang kayak begitu. Dia selalu berpikir bahwa segala awalnya tuh ya Kak, jadi gue tuh selalu menganggap semuanya tuh ada penjelasan ilmiah di belakangnya. Jadi gue nggak percaya sama sekali yang kayak gitu, dia bilang begitu awalnya ya, kita garis bawahi, ingat terus ya, awalnya. Nah, lalu suatu hari ya, setelah beberapa bulan Mira bertugas di sana, Mira itu ditugaskanlah di shift malam. Sebelumnya kan Mira di shift pagi sampai siang seperti biasa. Nah, di shift malam itu teman-temannya langsung, Mir, kamu di shift malam loh, Mir. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Enak malah gitu kan, lebih banyak santainya. Kata Mira begitu, kata teman-temannya. Kamu tahu nggak, di sini suka ada hantu, ada penampakan nenek-nenek berambut panjang yang kadang-kadang suka ngeganggu, kata teman-temannya. Mira, si ratu skeptis. Wah, boleh tuh, saya pengen banget juga nih. Boleh tuh kalau saya ketemu, saya pengen lihat, bener nggak? Itu tuh nggak ada kayak gitu, hanya mitos. Hoax itu nggak ada, kata Mira. Teman-temannya, hey, hush, jangan bilang kayak gitu. Nanti ketemu beneran baru tahu. Akhirnya si Mira ini ya, karena saking skeptisnya, dia tetap nggak percaya ya, dan dia malah bilang ke teman-temannya, Tak golekno nenek berambut panjang. maaf ya bahasa Jawa saya kok nggak bagus ya. Saya akan buktikan kalau hantu itu nggak ada, pokoknya gitulah. Itu hoax, katanya. Melengos lah dia. Dia pamit ke teman-temannya ya kan. Ya udah, hati-hati aja lah Mir gitu. Dia pamit ke teman-temannya, dia mau istirahat karena dia akan bersiap-siap untuk tugas shift malam. Mana yang lainnya tuh nggak pada mau ditugaskan di shift malam. Hanya Mira yang mau ya. Hanya Mira yang mau, teman-temannya nggak ada yang mau, tapi Mira cuek aja. Baiklah. Nah, singkat cerita, tibalah malam pertama Mira berjaga di rumah sakit di shift malam. Mira ini kebagian berjaga di tempat yang menangani pasien yang nggak begitu parah ya, bahkan masih bisa diajak ngobrol seperti biasa. Malam itu suasana lebih dingin dari biasanya ya, bahkan AC yang udah dimatiin pun nggak ngubah dinginnya malam itu, katanya. Aku inget banget, pokoknya makin dingin gitu. Mira juga merasakan suasana di rumah sakit itu makin sepi. Kebayang nggak sih, udah bangunannya arsitek Belanda, gelap, sepi, dingin pula. Luar biasa. Perlahan dia dengar tuh suara langkah kaki. Awalnya dia bilang, ada temen nih, mungkin senior atau mungkin temennya yang bertugas tapi di beda gedung ya, atau beda ruangan yang mungkin harus ke gedung sebelah sedikit gitu. Nah terus ditunggu, kok malah menjauh? Penasaran, Mira keluar dari tempat dia tugas ya, tempat dia jaga. Dia keluar, dia lihat, kok sepi, nggak ada orang. Langkah kakinya tuh tapi kedengeran makin menjauh.
Karena penasaran si Mira ini, akhirnya dia ikutin itu langkah kaki. Ya, dia ikutin langkah, pengen penasaran aja, pengen tahu siapa itu gitu kan. Udah sepi pula kan. Akhirnya dia jalan, semakin dia jalan mendekati sumber suara itu semakin jauh. Ya. Loh, kok makin jauh? Siapa sih nih? Dia kejar ya, semacam dia kejar tapi jalannya nggak lari ya. Dia cuma jalan cepet aja gitu. Dia jalan makin jauh. Dia jalan kayak kejar-kejaran gitu. Akhirnya dia udah ngerasa, loh kok nggak ada orang ya? Siapa sih ini main-main sama gue apa gimana gitu kan? Tapi akhirnya pada saat dia lagi jalan, dia ngedenger suara langkah kaki ya. Cukup dekat dengan dia, tapi adanya di belakang dia. Artinya dia udah ngelewatin sebuah lorong. Nah, ada di situ. Akhirnya dia balik lagi kan, mundur, balik lagi. Dia pengen lihat gitu siapa. Nah, pada saat dia lihat itu nggak ada siapa-siapa. Dan dia tiba di sumber suara itu ya, itu sepi. Selesai bunyi langkah suaranya tuh udah nggak ada. Ya udah nggak ada. Nah, akhirnya Mira kan, loh kok udah nggak ada, udahlah balik lagi aja lah, ini nggak ada siapa-siapa kok, aman gitu. Akhirnya pada saat dia mau balik ke ruangan tempat dia berjaga itu, sudut matanya ini menangkap ada sosok kayak bayangan gitu, bayangan yang ngintip gitu di ujung lorong, ada bayangan hitam. Mira ini kembali ya, ini skeptis, dia tidak takut, dia langsung mana bayangan itu, dia kejar. Dia penasaran, pokoknya dia harus lihat apa itu yang hitam. Begitu nyampe, begitu sudah dekat dengan sumber bayangan hitam itu, bayangan hitam itu hilang. Mira melihat sekeliling apakah ada bekas jejak atau apa. Dia kan masih berpikir positif dengan keilmiahannya ya. Apakah ada orang yang mungkin lagi kebetulan berdiri di situ, dia ngelihat ada Mira atau bagaimana. Tidak ada apa-apa. Dan akhirnya Mira pun kembali ke ruangan tempat dia bekerja dan malam pun semakin larut. Nah, singkat cerita, Mira itu tidak menceritakan soal itu ya, belum. Tapi dia itu akhirnya duduk di dekat dengan pasien yang sedang dia jaga ya, sebut aja namanya pasien ini Ayu ya. Nah, mereka pun ngobrol karena Ayu juga belum bisa tidur ya, setelah jam tidur belum bisa tidur, akhirnya mereka pun mengobrol. Dan obrolan-obrolan itu makin seru, makin hangat, dan akhirnya Mira pun membahas mengenai bayangan hitam yang baru aja dia lihat. Dia bilang, saya baru lihat bayangan, saya kejar tiba-tiba nggak ada. Nah, Mira lupa, ini kan pasien. Akhirnya dia ketakutan, sebut aja tadi pasiennya namanya Ayu kan. Ayu ini ketakutan. Gimana ini tuh kalau saya ketemu sama bayangan itu gimana? Udah tenang Ayu, tenang. Itu hanya perasaan aku aja juga. Jadi udah aku pastiin nggak ada. Jadi kamu nggak usah takut gitu. Akhirnya setelah ditenangkan, Mira pun meminta Ayu untuk tidur dan Ayu pun beristirahat dan Mira pun bertugas hingga keesokan harinya. Nah, keesokan harinya Mira kembali bertugas di malam hari. Nah, kali ini dia dengan semangat datang ya. Setelah absen, dia langsung menuju ke ruangan tempat dia bertugas. Tempatnya Ayu, temannya yang pasien itu. Pada saat dia sampai, dia tuh agak kaget. Karena Ayu tuh sedang pucat ya. Dia tuh pegangan tangan sama dua suster lainnya yang juga temannya Mira ya. Mira kaget dong ya kan. Dia langsung nanya, "Yuk, kamu kenapa?" Akhirnya Ayu bilang bahwa dia itu bermimpi ya, mimpinya adalah apa? Bayangan hitam itu yang tiba-tiba berubah menjadi sosok nenek berambut putih panjang yang mengintip dan memperhatikan Ayu terus-menerus, yang membuat Ayu itu sangat ketakutan. Dia berteriak, dia berlari sampai akhirnya dia terbangun. Berarti kan kebangunnya pagi ya, Mira belum datang. Dia dari pagi sampai Mira datang ya, Ayu ini terus ditemani oleh suster. Terus ditemani, nggak boleh pergi ya. Kalaupun susternya mungkin harus ngecek pasien lain atau harus kamar mandi atau apa, itu gantian, itu terus-terusan. Akhirnya Mira pun menenangkan Ayu, "Tenang Yu, ada aku di sini," katanya gitu ya. Manis banget ya. Teman-temannya dia suruh pulang karena memang sudah waktunya pulang. Akhirnya Mira pun menenangkan Ayu dan Mira bilang, "Saya akan ambil obat dulu di farmasi karena udah waktunya jam obat malam." Oke, Ayu pun sudah mulai agak tenang ya. Akhirnya Mira pun bergegas menuju ke farmasi untuk mengambil beberapa obat-obatan. Di jalan menuju ke farmasi, Mira ini tiba-tiba bertemu dengan jalur ya, lorong yang dia tuh nggak pernah lihat sebelumnya. Seumur-umur ya, gua kerja di rumah sakit ini,
baru dia lihat jalur itu gitu. Kok ini jalur arahnya kemana ya? Mira ini kaget loh, kok loh. Akhirnya coba deh, ini kemana sih, gue penasaran. Dia telusuri itu jalur, telusuri, tiba-tiba mengarah ke tangga yang menuju ke basement gitu. Dia ngantongin senter kebetulan ya, karena memang udah menjadi SOP di rumah sakit itu. Dia keluarin senternya, terus dia turun pelan-pelan dia turun. Debunya kelihatan, pokoknya udah lama kelihatan banget itu tuh nggak pernah dilewatin gitu ya sama orang atau gimana, udah terbengkalai banget gitu loh. Kayak rumah kosong gitu. Dia baru 2-3 tangga, udara dingin tuh terhembus dari bawah sana. Gitu. Dingin lembab gitu. Tapi dasar skeptis, cuek aja Mira, lanjut turun. Sampai di anak tangga terakhir ya, beberapa langkah kemudian dia melihat ada persimpangan, ada beberapa lorong gitu. Gelap, cahayanya cuma dari senter yang dia bawa. Dia gini, ada beberapa lorong. Aku mau coba lorong sebelah sini aja, yang kanan. Dia memilih untuk melewati lorong yang kanan. Dia jalan, sepi, lembab, dingin. Kebayang gak sih? Dia lihat kanan, kiri, kayak dindingnya tuh udah lapuk, berlumut gitu loh. Banyak sarang laba-laba. Wah, pokoknya serem banget lah. Tiba-tiba dia merasa ada langkah kaki di belakangnya. Jauh langkahnya. Kalian ingat kan? Sehari sebelumnya Mira mendengar langkah kaki, dia kejar, menjauh. Ini enggak, jauh, mendekat. Mendekat? Makin dekat. Dia sambil jalan, tapi makin pelan-pelan karena dia sambil mencerna. Ini langkah kaki siapa? Apa ada orang yang nyusul? Ya? Apa ada petugas keamanan atau karena kan malam ya, siapa tahu lagi patroli atau apa gitu. Nah, apa ada orang yang datang, dekat, mendekat, mulai ini Mira ya, mulai keringat dingin, mulai merasa jantungnya dundang. Siapa ini? Dia mulai mendekat, langkah kakinya makin dekat sampai dia merasakan ada sesosok orang yang berdiri di belakang Mira. Itu ya kan? Akhirnya dia balikin badannya dan ternyata tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, kosong. Ini prank. Akhirnya Mira setelah itu dia mengatur nafasnya karena ketakutan itu membuat nafasnya naik turun nggak jelas ya. Bukannya cari jalan keluar, Mira terus melanjutkan perjalanannya. Dia jalan lagi. Ternyata dia sampai kembali ke titik awal. Titik awal mana? Titik awal waktu dia bertemu dengan beberapa lorong di persimpangan itu. Bingung lah dia. Bukannya balik lagi naik ke atas, dia coba lagi lorong yang lain. Tadi kanan, saya coba lorong yang ini. Dia jalan, penasaran banget. Dia jalan, balik lagi ke simpang itu. Cari lagi lorong yang lain, balik lagi. Akhirnya dia sekarang bukan jalan, setengah lari. Dia lari ke situ, balik lagi lari situ. Entah berapa kali dia coba, selalu aja kembali ke persimpangan tempat beberapa lorong itu. Kayak dibikin putar-putar gitu. Bingung kan si Mira ini. Akhirnya karena lelah juga ya, akhirnya Mira memutuskan, udahlah aku mau kembali aja ke atas ya. Kasihan juga Ayu. Saya mau kembali aja ke atas, saya mau cari jalan keluar gitu katanya. Pada saat sudah berniat seperti itu, tiba-tiba entah dari mana datangnya, ada atau bagaimana ceritanya, tiba-tiba ada di ujung lorong itu pintu yang terlihat dari besi setengah terbuka. Pintu itu tadi nggak ada di situ, sekarang tiba-tiba ada. Ya, dari mana datangnya pintu itu? Dan si Mira ini ya tetap penasaran, dideketin lah itu pintu ya, dideketin pintu, dibuka, dia intip dikit gitu ya, intip dikit. Wah, nggak ada orang. Dia pakai senternya kan, ruangan agak besar nih. Dia dorong pintunya, dia masuk, dia lihat kayak ruangan bekas, mungkin dulunya ruangan itu adalah ruangan operasi ya, secara kan dia di rumah sakit ya, jadi mungkin itu adalah ruangan operasi yang terbengkalai entah bagaimana. Ada juga beberapa terlihat alat-alat peralatan medis yang sudah rusak di situ karena udah usang banget. Ada meja kayu, ada meja besi, ada kursi besi dan juga ada kursi kayu dan macam-macam lah, berantakan sekali dan udah usang banget di situ. Nah, terus si Mira ini ngelihat ada buku loh, kok ada buku gitu.
ya kan, ada buku, udah dibawa, dimasukin ke sakunya karena bukunya nggak terlalu besar. Nah, pas dia lagi nerangin senter ke sekeliling ruangan, tiba-tiba dia mendengarkan suara desahan nenek-nenek, ya, suara desahan nenek-nenek, dan itu ada di dalam ruangan karena suaranya jelas dan juga terdengar memang deket gitu, mungkin jaraknya cuma beberapa langkah. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang daripada waktu dia mendengarkan langkah kaki waktu tadi sebelumnya. Dek, dek, dek. Dia gini, hah, siapa tuh? Kan tangannya sinarnya mulai goyang-goyang karena tangannya mulai gemeteran. Nah, gini ya. Terus dia pelan-pelan ke arah sumber suara. Masih penasaran dia. Set, begitu dia ke arah sumber suara, barulah terlihat sosok nenek-nenek ya yang selama ini dibicarakan oleh orang-orang. Betul, rambutnya putih panjang, tubuhnya kurus ya. Pakai baju putih menjuntai gitu, rambutnya putih. Kebayang gak sih kalian tubuhnya kurus? Dia tidak bilang apa-apa, dia hanya diam tapi menatap tajam ke arah Mira. Gitu. Ya, kayaknya nggak suka banget sama Mira ngapain ada di situ. Beberapa detik Mira freeze, ya. Dia mau teriak nggak bisa, ya, dia freeze aja begitu. Tapi entah dari kekuatan dari mana tiba-tiba dia bisa bergerak dan dia langsung wah, dia teriak gitu ya. Dia teriak, dia langsung lari ke arah pintu, dia lari menelusuri lorong. Dia udah nggak peduli itu kalaupun dia tersesat atau balik diputer-puterin lagi kayak tadi. Pokoknya dia lari. Dan dia juga sambil terngos-ngosan gitu. Terngos-ngosan sambil lari, sambil ngos-ngosan, sambil dia suruh berdoa, tolong saya, tolong. Dia teriak, dia berdoa, pokoknya udah nggak karu-karuan. Dan keajaiban pun terjadi, dia menemukan tangga yang menuju ke atas yang tempat dia pertama kali dia turun itu, ya kan? Nah, dia langsung naik ke atas, dia naik, wah, dia lari, dan akhirnya dia ketemu dengan lorong rumah sakit tempat dia bekerja, dan dia menabrak temannya, dan dia tidak ingat lagi. Pingsan. Setelah pingsan, Mira pun terbangun di tempat dia bekerja dan ceritanya akan disambung ya. Ini adalah cerita yang bersambung. Kita akan tunggu kesambungannya atau kelanjutannya seperti apa. Kalau menurut kalian seperti apa sih harusnya? Apakah Mira tetap bekerja di rumah sakit itu? Ataukah Mira berhenti karena ketakutan dan yang lain-lainnya? Menurut pendapat kamu gimana? Komen ya. Terus kita doakan juga ya, semoga semuanya baik-baik aja selalu. Semoga Mira sehat dan kalaupun tetap bekerja di tempat yang sama, ya kita doakan semua yang terbaik lah buat Mira, walaupun ini nama samaran, dan juga buat Ayu, dan juga buat teman-temannya, pokoknya buat semuanya juga deh, pokoknya ya. Amin ya robbal alamin. Lalu demikian juga lah, akhirnya saya closing dulu ya. Itulah akhir dari cerita Ika Yunus kali ini. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan berita terbaru dari Ika Yunus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.